Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jaringan dewasa atau jaringan permanen. Sebelumnya Bunda bahas mengenai jaringan penguat atau penyokong. Yang pertama itu ada kolenkim. Sekarang kita bahas jaringan penguat yang kedua atau yang terakhir, yaitu jaringan sklerenkim. Bedanya apa? Oke, kalau kalian perhatikan di sini, nah ini dia contoh sklerenkim. Ini saja ya yang lebih jelas tapi tidak berwarna. Tapi untuk dinding selnya cukup jelas. Seperti yang sudah Bunda singgung di video sebelumnya, bahwa ciri khas dari jaringan penyokong atau penguat itu adalah kepemilikan dinding sel yang tebal. Kalian bisa lihat di sini. Ini dinding selnya, ini kan si lumennya ya, lumen bagian tengah sel. Nah, ini yang bergaris-garis di tengah. Ya. Itu adalah dinding selnya, tebal, kelihatan tebal kan ya di sini. Nah, tampak nggak penebalannya lebih merata kan ya? Iya, kalau sklerenkim memang dia penebalannya lebih merata. Sekarang kita bahas ke ciri-ciri selnya. Nah, sklerenkim ini dia selnya mati. Jadi dia tuh di dalam sitoplasmanya sudah tidak ditemukan lagi organel, tidak melakukan lagi metabolisme, intinya tidak melakukan lagi aktivitas kehidupan di dalam sel sklerenkim itu. Jadi dia hanya fokus sebagai jaringan penyokong saja gitu. Jadi dinding selnya aja yang diberdayakan gitu, sedangkan yang lainnya tidak lagi. Oke, itu dari sklerenkim. Dari sel-selnya mati, kemudian dindingnya tebal. Dinding tebal, penebalannya oleh apa? Tebalnya merata ya, dibandingkan dengan kolenkim itu penebalan sudut. Kalau sklerenkim itu penebalannya lebih merata. Penebalannya oleh zat lignin atau zat kayu gitu. Jadi biasanya kan tanaman yang sudah tua itu banyak kayunya gitu, atau di bawah batang bagian bawah itu kan suka berkayu. Nah, itu tandanya udah banyak sklerenkimnya seperti itu. Penebalannya merata oleh lignin, biasanya dia menyokong tanaman yang sudah dewasa atau yang sudah tua. Dewasa atau tua itu dari sklerenkim. Fungsinya sama sih untuk melindungi atau menyokong juga, hanya beda letaknya saja. Kalau kolenkim di yang muda, sklerenkim itu di tanaman yang sudah dewasa atau tua. Nah, sklerenkim itu dibagi dua, ada dua macam berdasarkan strukturnya. Ada sklereid, ada serat. Ya, coba lihat, yang belah sini ini adalah sklereid. Di sini adalah serat atau fiber cell ya, serat. Nah, berbeda di sini. Kalau sklereid, lumen itu bagian tengah sel ya, lumennya itu masih tampak jelas dengan penebalan dinding yang sangat tebal, sedangkan kalau serat itu hampir tidak tampak si lumennya itu. Beberapa sel hanya dinding sel aja lumennya itu sudah sangat-sangat terdesak gitu, jadi nggak kelihatan adanya lumen lagi atau bagian tengah dari sel. Dan kalau sklereid ya, yang ini ukurannya itu cukup besar diameternya, dan dia itu berupa semacam kayak balok-balok begitu. Kalau yang ini dia panjang dan runcing gitu, serat panjang tapi kecil, sedangkan ini besar tapi pendek seperti itu ya. Bedanya apa? Kalau yang serat ini biasanya dia ditemukan di antara jaringan pengangkut ya, di antara xilem dan fluem. Nah, ini biasanya ditemukan banyak serat gitu untuk menyokong juga. Sedangkan kalau sklereid ini biasanya ditemukan pada kulit biji, atau yang paling nyatanya itu pada kelapa ya. Kelapa itu kan di dalamnya ada si bijinya itu ya, kan dilindungi ya, buah kelapa itu dilindungi oleh si batok kelapanya ya, si kulit kelapanya itu. Nah, si batok kelapanya itu terdiri dari sklereid seperti itu. Sedangkan
Kalau fiber cell ini atau serat ini ditemukannya di antara xilem dan phloem, seperti itu. Itu untuk sclereid dan serat seperti itu. Dua-duanya masuk ke sklerenkim, sama penebalannya juga dari lignin, sama-sama berkayu, hanya ukurannya saja yang berbeda gitu. Oke, itu saja untuk sklerenkim. Nanti di video selanjutnya kita lanjutkan dengan jaringan pengangkut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.